anak-anak semua? Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini ada bahan yang kita berdoa untuk pertanyaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu ingin bertanya apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Adakah yang ingat? Saya Bu. Ya, silakan Anas. Minggu lalu itu membahas terkait teks berita. Benar sekali. Jadi pada minggu lalu itu kita membahas tentang teks berita. Apa itu teks berita, Anas? Teks berita itu merupakan suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa yang terjadi, Bu. Ya, baik. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang teks berita ya. Bagus, Anas masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan mulai belajar tentang struktur dari teks prosedur. Nah, sebelum itu, Ibu akan memberitahu kalian apa tujuan kita pembelajaran hari ini adalah agar kalian bisa memahami apa itu struktur dari teks prosedur yang kalian baca dan yang kalian dengar. Baik, jadi hari ini kita belajar apa? Sekali. Jadi kita ini berada di KD 3.6 ya. Oke, lanjut saja. Jadi sebelum itu, adakah yang tahu apa itu teks prosedur? Teks yang berisi cara membuat sesuatu, Bu. Ya benar. Apa itu? Oh, suci. Agak sadar. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang cara membuat atau cara mengerjakan sesuatu dan dengan memperhatikan strukturnya. Oke, selanjutnya kita akan setelah kita paham tentang pengertiannya tadi, selanjutnya kita akan masuk kepada struktur dari teks prosedur itu. Jadi, oke. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa saja struktur dari teks prosedur? Ayo, coba. Ada 5. Ya, silakan dari apa aja? Judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Oke, benar ya. Jadi struktur teks prosedur itu ada 5. Yang pertama itu judul. Nah, yang namanya judul harus kita buat dengan semenarik mungkin. Kemudian yang kedua itu adalah tujuan. Nah, di dalam tujuan ini, di dalam suatu teks prosedur itu biasanya berisi pengetahuan umum tentang apa yang kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya itu unsur yang ketiga itu alat dan bahan. Alat dan bahan ini berisi rincian apa saja yang akan kita yang kita perlukan di dalam untuk membuat sesuatu itu. Kemudian yang keempat itu adalah langkah. Nah, di dalam langkah ini berisi urutan-urutan apa saja yang akan kita lakukan dari urutan yang pertama hingga terakhir. Kemudian yang terakhir itu ada penutup. Nah, di dalam penutup ini berisi semacam tambahan-tambahan saja ataupun biasanya opsional. Bisa boleh ada dan bisa juga tidak ada. Oke. Ada yang mau bertanya nggak? Saya, Bu. Nah, silakan. Contoh judul teks prosedur itu bagaimana, Bu? Contoh judul teks prosedur. Contohnya itu misalnya seperti cara menghidupkan TV, cara membuat nasi goreng, cara merebus jagung, gitu misalnya kan. Oke, paham? Paham, Bu. Oke. Nah, kalau sudah paham semua, langsung saja kita mulai untuk mengidentifikasi struktur teks prosedur. Nah, mana ya? Oke, ini contoh teks prosedur dari guru penanya. Jadi ini ada judul kan, ada tujuan, ada bahan dan alat, langkah-langkahnya, kemudian
kemudian terakhir, langkah-langkahnya dan bentuk. Baik, setelah anak-anak semua mengetahui apa saja struktur dari teks prosedur, selanjutnya kita akan mulai mengidentifikasi struktur dari teks prosedur. Sebelum itu silakan anak-anak semua untuk dibagi aja jadi dua kelompok, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Ini silakan dibaca ya. Yang ini juga. Mana? Ada Ibu. Oh, nggak ada ya? Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit aja. A few moments later. Oke, sudah 5 menit ya. Silakan maju perwakilannya dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk membacakannya. Kelompok 1 itu membahas, kelompok 1 itu menyebutkan dari judul, tujuan dan langkah-langkah, dan kelompok 2 itu ada menjelaskan alat dan bahan dan bentuk. Sama maju. Oke, silakan Suci dari kelompok 1 yang maju. Bacakan dari judul dan tujuan. Alat dan bahan. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Judulnya itu resep nasi goreng spesial. Kemudian tujuannya itu nasi goreng menjadi salah satu menu favorit di tanah air. Dan jika kamu ingin mencoba membuat nasi goreng sendiri di rumah, maka kamu dapat mempersiapkan beberapa bahan dan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, kemudian ada alat dan bahan. Bahan utama 400 gram nasi putih, kemudian 100 gram daging ayam rebus atau goreng, halus, kemudian 20 gram daun kol iris halus, dan 2 sendok makan daun bawang iris halus. Kemudian bumbunya itu 4 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap asin, setengah sendok merica bubuk, kemudian setengah sendok garam, dan 1 sendok merica bubuk. Kemudian bahan pelengkapnya kacang timun, kemudian terung kanji, dan telur dadar. Baik, itu saja Bu. Terima kasih. Oke, baik. Tekan dulu untuk saudara. Oke, selanjutnya kelompok 2. Perwakilannya silakan maju untuk membacakan langkah-langkah dan bentuk. Baik, saya perwakilan kelompok 2 akan membacakan langkah-langkah dari resep nasi goreng spesial tadi. Langkah-langkah pembuatan yang pertama yaitu 1. Panaskan 2 sendok makan minyak sayur, tumis bumbu hingga wangi, kemudian masukkan nasi, daging ayam, dan kol. Yang ketiga, aduk hingga bumbu dan bahan campur rata. Yang keempat, tambahkan daun bawang, aduk lalu angkat. Yang kelima, nasi goreng siap disajikan. Penutupnya yaitu nasi goreng sangat cocok untuk menu makanan yang sederhana dan tentunya enak. Gunakan waktu luangmu untuk belajar hal positif, contohnya belajar tentang nasi goreng. Baik, itu saja Bu. Baik, kita berserta dulu. Oke, jadi bagus sekali ya anak-anak semua sudah paham tugas yang diberikan tadi dan materi kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Nah, untuk tugasnya nanti anak-anak semua silakan untuk membuat teks prosedurnya. Temanya itu tentang makanan dari daerah Palembang, dari daerah kita sendiri ya. Silakan dikerjakan, nanti dikumpul minggu depan. Kayaknya ini kurang semangat deh dari tadi ibu ya, terus sekali. Kita sedikit dulu, kita duduk semangat. Sambil duduk aja bisa. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita pada hari ini.
yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, Silakan Anas lagi. hari ini kita itu belajar teks prosedur. Nah kemudian kita juga belajar terkait dengan struktur dari teks prosedur tersebut. Nah untuk strukturnya itu ada judul, tujuan, alat, dan bahan. Selanjutnya itu ada langkah dan penutupnya. Oke, bagus. Pertanyaan dulu untuk Anas. Nah, hebat sekali bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang sama tentang teks prosedur. Namun selain membuatnya, kalian juga akan membahas unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam sebuah teks prosedur itu. Sebelum itu, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Dapat ketua kelasnya? Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, akan kita berdoa sebelum kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi dan semangat belajarnya pada hari ini. Pak Akum, jualan saya kartu. Ibu Amiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat Ibu. Sip.